Selanjutnya, Rasulullah bangkit bersama para muhajirin dan ansor hingga masuk masjid. Beliau menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, tawaf di sekeliling Ka'bah hingga memegang busur. Sementara di sekitar Ka'bah pada waktu itu ada 360 berhala. Masih ada berhala ya. 360 berhala. Lalu beliau cukup menunjuk dengan busur ke arah berhala itu sambil mengucapkan ayat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Busur panah. Oh, Busur panah. yang anak panahnya itu kan. Iya. Saya nunjukin ke berhala-berhala itu ya. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Isra 81. Kemudian dilanjutkan, katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surah Saba ayat 49. Maka ketika itu pula berhala-berhala tersebut roboh di hadapan beliau. Bahkan beliau memendekkan tawaf. Setelah sempurna, beliau memanggil Utsman bin Tolha dan memerintahkannya untuk mengambil kunci Ka'bah. Setelah dibuka, beliau masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya beliau melihat berbagai gambar seperti gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang membagi anak panah untuk undian. Beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, sekalipun beliau Ibrahim tidak pernah mengundi dengan anak panah ini. Beliau juga melihat beberapa gambar yang lain lalu memerintahkan agar semua dienyahkan. Maksudnya di sini beliau bersabda semoga Allah membinasakan mereka itu adalah orang-orang yang membuat gambaran untuk menyerup dengan penggambaran Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kayak gitu. Kan di situ kan orang kalau mengundi tentang nasib mereka pakai anak panah zaman zaman jahiliyah dulu orang-orang kafir itu. Anak panah kan bacaan. Iya memang ada kata bacaan tapi mereka percaya kayak gitu loh. Misalnya ditunjukkan ke Arab sini misalnya ya. Oh, kayak diputar-putar. Iya. Ini ya mujizat Nabi juga ya. Mujizat Nabi Muhammad ketika dibacakan ayat tadi wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi berhala-berhala tadi padahal cuman kayak gitu ya, bukan dirobohkannya nih tapi roboh sendiri ya. Tuh. Lalu beliau menutup pintu Ka'bah yang di dalamnya juga ada Usamah dan Bilal. Beliau menghadap ke dinding Ka'bah yang berseberangan dengan pintu Ka'bah. Beliau berdiri berjarak 3 hasta dari dinding. Di samping kiri beliau ada 2 tiang dan di samping kanan beliau ada 1 tiang. Dan di belakang beliau ada 3 tiang. Beliau berdiri berjarak 3 hasta dari dinding. Di samping kiri 2 tiang, samping kiri. Samping kanan 1 tiang. Di belakang 3 tiang, ada 6 jadi ya. Sementara saat itu di dalam Ka'bah ada 6 tiang, benar. Beliau sholat di tempat itu, seusai sholat beliau berkeliling di dalam Ka'bah, bertakbir di setiap sudutnya dan mengesahkan Allah. Kemudian beliau membuka pintu Ka'bah. Sementara orang Quraisy berkerumun memenuhi masjid, menunggu apa yang hendak beliau lakukan. Dengan memegangi 2 pinggiran pintu Ka'bah, sementara orang Quraisy berkerumun di bawahnya, beliau bersabda, tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, yang membenarkan janjinya, yang menolong hambanya, yang mengalahkan musuh semata. Ketahuilah, setiap kekuasaan, harta benda, atau darah di bawah kedua kakiku ini kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan memberi minum untuk orang yang haji. Ya.
ketahuilah setiap kekuasaan, harta benda dan darah ya yang dicapai, kekuasaan, harta benda yang dicapai ya, dan darah kematian ya maksudnya untuk nganuin menaklukkan Mekah, kecuali yang 3 tadi, kecuali mengurus Ka'bah dan memberi minum untuk orang yang haji. Ketahuilah pembunuhan yang salah sama dengan pembunuhan yang disengaja dengan menggunakan cambuk atau pentungan. Dalam hal ini berlaku tebusan yang berat, yaitu 100 onta. Jadi kalau ada pembunuhan ya, pembunuhan entah dia disengaja atau tidak, maka tetap dilakukan penebusan ya, penebusan dengan cambuk atau pentungan, atau dengan memberikan tebusan 100 onta, 40 ekor diantaranya berupa anak-anak yang masih di dalam perut induknya. Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah mengenyahkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kemudian Rasul melanjutkan membaca ayat Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa waja'alnakum syu'ubah wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kita itu diciptakan Allah itu perempuan, laki-laki, bersuku-suku ya, dijadikan manusia, kemudian banyak menjadikan suku berbangsa untuk saling saling mengenal ya. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian orang Quraisy, apa yang bisa kuperbuat terhadap kalian menurut kalian? Mereka menjawab, yang baik-baik, sebagai saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Jadi mereka itu tidak mau disakiti, dibunuh, karena mereka menganggap Rasulullah itu sebagai saudara. Padahal dulu kan dihina, dicaci, mau dibunuh ya. Beliau bersabda, kukatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah, karena kalian orang-orang yang bebas. Jadi nggak akan dihukum.